Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Amalia dengan NPM 230106148. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT 1770 dengan kasus PPH orang pribadi untuk memenuhi tugas UTS perpajakan. Sebelum kita masuk pada inti kasus, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah laporan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, biaya, pajak yang telah dibayar, serta harta dan kewajiban yang dimiliki selama 1 tahun pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, pelaporan SPT ini berfungsi untuk menghitung pajak terutang, melaporkan kredit pajak, serta untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah terpenuhi secara benar dan juga transparan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, formulir 1770 ini juga digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan. Artinya, wajib pajak dalam kategori ini memiliki laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi sebagai dasar perhitungan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas kasus PPH orang pribadi. Di sini saya mengambil toko butik. Toko butik ini merupakan toko yang menjual berbagai model pakaian dan juga hijab yang didirikan sejak tahun 2014 oleh Pak Abdul Aziz. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Yang pertama ada data diri wajib pajak, yang kedua ada peredaran usaha tahun 2022, dan yang ketiga ada informasi tambahan selama tahun 2022. Baik, langsung saja kita mengisi SPT-nya sesuai dengan informasi yang ada pada soal data harta, yaitu tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Ini ada rumah, tahun perolehannya 2012 dan harga perolehannya 720 juta. Keterangannya kita isi untuk alamat. Kemudian kita tambahkan lagi di sini masih sama, yaitu tanah atau bangunan dengan kode 43 dengan kode 061. Kita isinya di sini tanah. Tahun perolehannya yaitu kita buat tahun 2012. Harga perolehannya 500 juta. Untuk keterangan kita isi alamat. Kita tambahkan lagi untuk data harta mobil dan dengan kode 43. Di sini ada mobil Toyota yang pertama, Toyota Fortuner. Tahun perolehan 2019 senilai 520 juta. Keterangannya untuk mobil kita isi dengan plat. Kemudian kita tambah masih mobil lagi untuk data hartanya dengan kode 43. Yaitu mobil Honda. Honda HR-V tahun perolehan 2021 dengan harga perolehan 410 dengan platnya B1892 FNN. Kemudian masih data harta mobil dengan kode 43. Di sini mobil yang terakhir adalah mobil Honda. Oh, masih ada lagi mobil Pajero. Mobil Pajero. Mobil yang ketiga. Tahun perolehannya 2022. Ini salah. Ini 2022. Yaitu senilai 860 juta.
Dengan keterangan kita isi dengan plat mobil BL9801XKX, dan terakhir data harta mobil yang terakhir yaitu ada mobil Honda PCX. Oh, ini motor sudah kita ganti dengan motor, sepeda motor. Tahun perolehannya 2020, senilai 45 juta. Dengan keterangan yang kita isi di sini, keterangannya pakai plat juga BE3321 VR. Kemudian kita tambah lagi ada elektronik rumah kita cari di sini. Peralatan elektronik dengan kode 55, elektronik rumah, tahun perolehan 2010, senilai 70 juta. Untuk alamatnya ada di Perumahan Gria, Permata Indah. Kita isikan di bagian keterangan. Tambah lagi tabungan. Kita isi tabungan. Ini tabungan Bank Mandiri. Diri sebesar 385. Tahun 2022, 385. 23 atau 23. Kita isi nomor reknya di bagian keterangan. Tambah lagi tabungan. Di sini Bank BCA. Tahun 2022, tahun perolehannya, dan tabungannya sebesar 215 juta. Nomor rekeningnya kita isikan di bagian keterangan. Kemudian kita tambahkan yang terakhir ada deposito Bank BRI. Tahun perolehannya 2022 sebesar 650 juta. Dengan nomor BRI kita isikan di bagian keterangan. Nah, kemudian pada kode hutang atau data hutang kita masukkan data hutang sesuai dengan soal yang di sini hanya ada satu hutang, yaitu Bank BCA yang diberi oleh Bank BCA dengan alamat yaitu Jalan Permata Dunia. Betul. Di sini tahun peminjamannya itu 2022 dan jumlah peminjamnya itu sudah 200 juta. Nah, kemudian di sini kita tambahkan nama anggota keluarga. Di sini ada susunan keluarga. Susunan keluarga kita tambah di sini ada istri Safa Alivia. Nicknya bisa kita copy. Hubungannya yaitu istri. Pekerjaannya PNS. Dan kita tambah lagi ayah kandung yaitu Yudi Sadewa. Nicknya kita isikan. Hubungannya yaitu ayah kandung. Ini belum tulis Yudi Sadewa, ayah kandung, tidak bekerja. Kemudian kita tambahkan lagi di sini Sahara dengan nicknya kita isikan juga, kita copy. Di sini hubungannya adalah ibu kandung, tidak bekerja juga. Kemudian kita tambah lagi yaitu Yudo Sadewo
hubungannya anak kandung, kerjaannya sudah bekerja ya, bekerja. Tambah yang terakhir Dara Sadewi. Dara Sadewi bisa kopikan di sini nicknya. Statusnya anak kandung juga. Ini kuliah. Kemudian sudah kita masukkan semua. Selanjutnya kita next ke slide selanjutnya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita mengisi data penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang dikenakan hadiah undian di sini 50 juta. Nah, karena hadiah undian itu dikenakan pajak sebesar 25%, maka 50 juta dikali dengan 25%, yaitu 12.500 PPh-nya. Kemudian zakat tidak ada, tidak dimasukkan di sini zakat. Kemudian penghasilan istri yaitu PNS 156.780. Satu lima enam tujuh delapan puluh. Sewa tanah dan bangunan di sini ada ya, dibagi dengan 0,10 100 juta. Setelah mengisi, ini semua sudah terisi. Pajak final sudah semua. Selanjutnya kita mengisi lampiran 2. Kita masukkan di sini pada lampiran kedua, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah atau PPh. Ini kita isi pemerintah bagian pemungutnya. Kemudian NPWP-nya kita isi sesuai di sini. Saya isi di sini tidak ada keterangan NPWP impor, potong atau kita isi NTPN-nya saja. Sini tambahkan sekarang 820 129 1031 808. Kemudian nomor bukti potongannya kita isi sesuai yang ada pada soal. Tanggalnya 30 Juli. Tanggal 30 Juli 2022. 30 Juli. Oke. Jenis pajaknya pajak 22, pasal 22. Jumlah yang dipotong sebesar 5.500.000. Kemudian kita masukkan lagi data sesuai dengan di soal, yaitu PPh 23 atas sewa tanah. Kita next ke bagian selanjutnya. Sini kita akan melakukan penyesuaian fiskal yang berpacu pada laporan laba rugi toko butik, peredaran usahanya 12 miliar, dengan HPP-nya sebesar 5.300.000 dan 5.300.000. Kemudian
laba rugi ya 6.700.000 dan biaya usahanya total di sini ada 3.960.000. Kemudian penghasilan netonya 2.710 juta rupiah. Kemudian di sini biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi yaitu kita masukkan eh, SPP anak, bayar SPP anak merupakan tanggungan pribadi yaitu sebesar 80 juta. 80 juta. Kemudian asuransi tidak ada, kita nolkan. Kemudian Natura yaitu ada beras karyawan sebesar 110 juta. Kemudian jumlah yang melebihi pajaran hubungan istimewa kita kosongkan karena tidak ada. Harta dihibahkan atau harta yang dihibahkan atau bantuan sumbangan ini yang 2E ada yaitu sumbangannya sebesar 450 juta. Kemudian pajak penghasilan di sini tidak ada, kita kosongkan. Kemudian gaji yang dibayarkan oleh pemilik tidak ada juga. Sanksi administrasi di sini ada sanksi administrasi kita cari. Biaya sewa, penyusutan, biaya sanksi PPH 25 juta. Yaitu 25 juta ditambah dengan denda pajak reklame 20 juta jadi 55 juta. Kemudian selisih penyusutan tidak ada biaya. Kemudian kita masukkan fiskal negatifnya. Selisih penyusutan yaitu sebesar 240 juta. Oke, sudah diisi semua. Selanjutnya kita mengisi bagian lampiran 1. Yang bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas tidak ada. Kita kosongkan. Kemudian bagian C yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan juga kita kosongkan. Kemudian di bagian penghasilan dalam negeri yang tidak dikenakan PPh final, nah ini kita masukkan pendapatan bunga. Di sini ada pendapatan bunga PT ABC sebesar 30 juta. Kemudian pendapatan sewa gerai 40 juta. Dan penghasilan lainnya 3 juta. 3 juta. Kemudian setelah kita mengisi bagian D, yaitu penghasilan dalam negeri lainnya, yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, totalnya 73 juta. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu formulir yang terakhir. Kemudian di slide terakhir terdapat informasi tahun pajak, ada identitas, NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, atau pekerjaan bebas, ada faksimili, jangan lupa diisi faksimili, kemudian status kewajiban. Yang nomor 1 ada yang bagian A ada penghasilan neto, yaitu yang pertama ada penghasilan neto dalam negeri. Ini sesuai dengan pekerjaan bebas kita dapat dari slide sebelumnya. Kita dapat dari slide ini. Kita dapat dari sini angkanya, jumlah di halaman 1.1770 lampiran pertama. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu didapat dari formulir 1770 halaman 2 yang bagian C,
yaitu 0 karena kita tidak mengisi, karena tidak ada di soal. Kemudian yang nomor 3 kita dapat dari halaman 2 bagian D. Halaman 2 bagian D. Ini halaman 2 bagian D. Nah, kita dapat dari sini 73 jutanya. Kemudian penghasilan neto luar negeri itu di 0 karena tidak ada di soal. Kemudian jumlah penghasilan neto yaitu 3.238 juta. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan di soal yaitu ada 40 juta. Kemudian penghasilan neto setelah pengeluaran zakat 3.148 juta. Kemudian kompensasi kerugian tidak ada, jumlahnya tetap, jumlah penghasilan netonya tetap karena tidak ada kompensasi kerugian. Kemudian kita masukkan PTKP, kawin dengan istri 1 dan tanggungan 3, 126 juta. Kemudian ini penghasilan setelah PTKP. Dan berikut adalah PPh terutang tarif pasal 17, yaitu sebesar 865.600. PPh terutangnya. Kemudian pengembalian pengurangan pasal 24 yaitu 51 juta. 51 juta. Kemudian jumlah PPh terutangnya 916.600. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yaitu kita dapat pada 17 formulir 1770 halaman 2 bagian A kolom 7 ada sebesar 18.650. Nah, ini adalah PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 897.950 juta setelah dikurangi dengan 18.650. Kemudian jumlah kredit pajaknya totalnya adalah 120 juta dan PPh yang kurang bayar sebesar 777.950.000 rupiah. Jika sudah diisi semua, jangan lupa untuk mengisi tanggal. Di sini tanggalnya 30 Desember tahun 2022. Kemudian kita klik submit dan masukkan laporan keuangan dan juga ini kita masukkan kode jenis setor dan juga tanggal SSP untuk mensubmit. Kemudian kita submit. Oke. Submitnya sudah selesai. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil dari pengisian formulir SPT tahunan 1770 yaitu diperoleh penghasilan kena pajak PKP sebesar 3 miliar 72 juta rupiah dengan total PPh terutang sebesar 916 juta setelah dikurangi zakat dan kredit pajak yang telah dibayar. Kemudian setelah memperhitungkan seluruh kredit pajak PPh 21, 22, 23, dan 25 sebesar 120 juta, maka terdapat PPh kurang bayar sebesar 777.950.000 rupiah yang harus disetor ke kas negara. Setelah memperhitungkan seluruh kredit pajak PPh 21, PPh 22, 23, dan 25 sebesar 120.000 rupiah, maka terdapat PPh kurang bayar pasal 29 sebesar 777.950.000 rupiah yang harus disetor ke kas negara. Kesimpulan yang terakhir yaitu pengisian SPT ini mencerminkan pentingnya pemahaman atas pembukuan dan koreksi fiskal agar perhitungan pajak dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut saya, pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Dengan membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu, kita turut membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bayar pajak tepat waktu, lapor pajak dengan jujur, demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.